Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 bakal mempresentasikan tentang negara Amerika Serikat. Sebelumnya, perkenalkan, aku Maulani Relativia, absen 14, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Rafa Ardana, absen 9. Perkenalkan, nama saya Eva Sutanasana, absen 10. Perkenalkan, nama saya Dava Ulama, absen 11. Perkenalkan, saya Alifah Nadia Dinata, absen 12. Perkenalkan, saya Pramesti Putri Pamungkas, absen 16. Jadi itu kelompok kami, tonton sampai habis ya teman-teman. Jadi bentuk negara Amerika ditetapkan dalam Konstitusi Amerika Serikat tahun 1788 sebagai negara federal dengan sistem republik dalam pasal 4 bagian 4 Konstitusi Amerika Serikat. Dengan itu, bentuk negara Amerika adalah negara republik konstitusional federal dengan sistem pemerintahannya yaitu presidensial menganut paham demokrasi dan terdiri atas 50 negara bagian dan 1 distrik federal. Bentuk pemerintahan, terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dinamakan separative of power theory, yang berasal dari ajaran Trias Politica Montesquieu. Legislatif terdiri dari Kongres, Senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan badan serta kantor khusus yang menyediakan layanan pendukung kepada Kongres. Eksekutif Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet Presiden merupakan anggota cabang eksekutif. Cabang yudikatif meliputi Mahkamah Agung dan pengadilan federal lainnya. Eksekutif Presiden Donald J. Trump, Wakil Presiden J.D. Vance, Legislatif Ketua DPR Mike Johnson, Senat Presiden Senat J.D. Vance, Wakil Presiden Pemimpin Mayoritas Senat John Jones, Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer, Yudikatif Ketua Mahkamah Agung dan John Roberts. Sistem Electoral College dalam pemilihan presiden. Yang pertama yaitu adalah pemilihan elektor oleh warga. Pada pemilihan presiden di Amerika Serikat, warga negara tidak langsung memilih kandidat presiden. Sebagai gantinya, mereka memilih sekelompok elektor yang mewakili negara bagian mereka. Kemudian, sistem winner takes all. Sebagian besar negara bagian menggunakan sistem winner takes all, yang berarti kandidat yang mendapatkan suara terbanyak di negara bagian tersebut akan memperoleh semua suara elektor dari negara bagian itu. Kemudian, target 270 suara elektor. Untuk menang dalam pemilihan, seorang kandidat harus meraih minimal 270 suara elektor dari total 538 suara elektor yang tersedia di seluruh negara. Selanjutnya yaitu sistem politik. Amerika Serikat menganut demokrasi liberal konstitusional berdasarkan konstitusi 1789. Sistem ini menekankan kebebasan individu, supremasi hukum, dan kedaulatan rakyat dengan pembagian kekuasaan melalui separation of powers serta mekanisme check and balance agar tidak ada lembaga yang terlalu dominan. Kemudian struktur pemerintahannya yaitu yang pertama legislatif. Kongres terdiri dari 2 kamar yaitu Senat, 2 senator tiap negara bagian, dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan jumlah penduduk. Yang kedua yaitu eksekutif. Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, menjabat 4 tahun dan bisa dipilih lagi sekali. Dan yang terakhir yaitu yudikatif. Mahkamah Agung terdiri dari 9 hakim seumur hidup dengan kewenangan judicial review untuk menilai konstitusionalitas undang-undang maupun kebijakan. Selanjutnya ada Federasi Amerika. Berawal dari keinginan 13 negara bekas jajahan Inggris untuk bersatu dalam sebuah federasi yang mampu menjaga kepentingan masing-masing negara bagian sekaligus mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Pada abad ke-19 itu berlaku federasi ganda, dan pada abad ke-20 itu berevolusi menjadi federasi kooperatif. Next. Selanjutnya ada wilayah kekuasaan pemerintah federal dan negara bagian. Wilayah kekuasaan pemerintah federal dan negara bagian pemerintah nasional atau federal mempunyai kekuasaan penuh pada bidang-bidang yang pertama ada moneter, kedua pertahanan, ketiga peradilan, dan yang keempat itu hubungan luar negeri.
Sedangkan pemerintah negara bagian biasanya mengurusi hal-hal yang sifatnya domestik seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan keamanan masyarakat atau kepolisian. Selanjutnya adalah kekhususan Amerika. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian. Satu distrik federal, yaitu Washington DC, serta beberapa wilayah teritorial. Tidak semua wilayah tersebut memiliki status politik yang sama, dan hal inilah yang menjadi kekhususan Amerika Serikat. Selanjutnya, Amerika Serikat memiliki wilayah dengan status berbeda dari negara bagian, yaitu wilayah teritorial dan distrik federal. Wilayah teritorial seperti Puerto Rico, Guam, American Samoa, US Virgin Islands, and Northern Mariana Islands memiliki otonomi terbatas dan hak politik yang tidak penuh. Misalnya tidak dapat ikut dalam pemilu presiden dan tidak memiliki perwakilan penuh di Kongres. Nah, terima kasih. Jadi itu materi yang udah kami jelasin. Kami harap kalian paham apa yang udah kami jelasin. Jadi bye-bye semua. Bye.